Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan bisa hadir ke majelis ilmu ini. Karena di majelis ilmu ini ikut hadir bersama kita ini beberapa atau banyak sekali malaikat ya. Malaikat tadi memang diutus Allah untuk mencari majelis yang seperti yang kita lakukan ini. Kalau sudah menemukan, mereka ikut duduk di sekitar-sekitar kita ini, ada malaikat. Kita harus yakin bahwa di sekitar kita sekarang ini ada malaikat yang sedang duduk bersama kita mendengarkan kajian yang kita sampaikan ini ya. Nanti kalau kajian ini sudah selesai, mereka terbang menuju Allah lalu laporan kepada Allah bahwa di tempat ini baru selesai diadakan majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Maka Allah bangga sekali dengan majelis kita ini loh, bangga sekali. Dan Allah waktu itu berfirman kepada para malaikat. Salah satunya, banyak sekali firman Allah saat itu yang menunjukkan betapa Allah sangat suka kepada aktivitas yang kita lakukan ini. Salah satunya adalah, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir ya. Alhamdulillah, berarti kita ini termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Maka mari kita senantiasa terus berusaha, terus berdoa agar Allah berkenan memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan membahas tentang hikmah dari nabi-nabi. Kali ini dari Nabi Musa ya, dari Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ini belum lahir, ya, Nabi Musa belum lahir atau menjelang kelahirannya gitu ya. Fir'aun, yaitu raja yang saat itu menjadi pemimpin di Mesir, itu bermimpi, yaitu bermimpi Mesir itu kebakaran ya, di mana apinya berasal dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Palestina, Baitul Maqdis, lalu membakar kota Mesir. Tapi orang-orang Bani Israel waktu itu tidak ikut terbakar. Maka Fir'aun itu kepikiran dengan mimpinya ini. Maka besok paginya Fir'aun ini mengumpulkan para ahli nujum, para tukang sihir, agar bisa menafsirkan mimpinya. Maka para ahli nujum dan tukang sihir tadi itu mengatakan akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir ya. Yang akan menghancurkan Mesir, berarti yang akan menghancurkan kekuasaannya Fir'aun, dan bayi ini berasal dari Bani Israel, Maka mendengar tafsir dari mimpinya itu, maka Fir'aun memerintahkan setiap ada bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Karena dia memang raja yang sangat berkuasa ya. Jadi dia main perintah begitu aja dan harus ditaati oleh tentaranya, oleh rakyatnya ya. Bahwa setiap ada bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh.
Di saat ada perintah seperti itulah Nabi Musa lahir. Nabi Musa lahir. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat ke-4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatam minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka. Jadi Fir'aun itu diktator luar biasa ya. Diktator luar biasa, dia sewenang-wenang. Bahkan nantinya Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan ya. Mengaku sebagai Tuhan. Menyembelih anak laki-laki, nah ini persaksian Allah. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu Musa di saat itu lahir, ibunya bingung ya. Ibunya bingung, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya agar apa? Agar anaknya yang laki-laki, yang nantinya anak laki-laki ini bernama Musa ya. Dan kelak Musa ini akan diangkat oleh Allah, akan diutus oleh Allah menjadi nabi. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa ya. Ibunya Musa kan bukan nabi, sehingga dia tidak mendapatkan wahyu. Tapi Allah bisa mengilhamkan kepada siapa saja ya, yang bukan nabi, juga termasuk pada kita. Kalau memang hati kita ini sudah baik, kita ini sudah kelakuan kita, amal ibadah kita sudah sangat bagus menurut Allah, dan Allah mencintai kita, bisa jadi suatu saat Allah mengilhamkan sesuatu kepada kita sebelum kita melakukan tindakan-tindakan. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan apa? Cintanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Nah, ini di Quran surat Al-Qasas ayat 7. Allah menerangkan, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi." Artinya, dan kami di sini Allah, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil ya. Jadi ibunya Musa itu diperintahkan untuk menyusui Nabi Musa. Lalu Nabi Musa disuruh hanyutkan ke sungai Nil ya, ke sungai Nil. Maka ilhamnya dari Allah itu adalah apa? Ibunya Musa itu disuruh apa? Membuat sebuah kotak dari kayu. Lalu apa? Nabi Musa dimasukkan ke dalam kayu itu, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Setelah dihanyutkan, ya ibunya Musa ya tentu saja apa? Berdoa ya, berdoa agar anaknya selamat ya, agar anaknya selamat. Dan kakaknya Nabi Musa ini, ya, kakak perempuannya, mengikuti peti yang di dalamnya ada bayi bernama Musa itu, kemana dia pergi dan siapa yang menemukan peti itu. Ternyata takdirnya Allah. Peti itu ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Padahal Fir'aun memerintahkan apa? Agar membunuh semua bayi laki-laki. Nah, ini ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Dan peti tadi itu dibawa oleh keluarganya Fir'aun kepada istrinya Fir'aun, yaitu bernama Asyah ya, Asyah ini seorang wanita yang taat beragama Islam ya. Taat beragama Islam. Maka Asyah itu membuka peti itu, ternyata isinya adalah apa? Bayi laki-laki yang sangat tampan dan lucu dan menyenangkan. Sehingga muncullah rasa jatuh cinta dari Asyah ini kepada bayi Fir'aun. Kepada bayi Musa. Maka istrinya Fir'aun, Asyah ini minta izin kepada Fir'aun untuk apa? Untuk mengadopsi
bayi yang bernama Musa itu. Mulanya Fir'aun enggak setuju. Karena apa? Karena ketentuan dia tadi apa? Bunuh semua bayi laki-laki. Tapi takdirnya Allah dan istrinya Fir'aun ini merayu Fir'aun, maka akhirnya Fir'aun setuju. Ini kuasanya Allah ya. Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal ya, kalau Allah mau ya. Kalau Allah mau. Ini hikmah yang bisa kita ambil ya. Kalau kita, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau Allah turun tangan pasti beres ya, pasti beres. Ini buktinya. Kebijakan tadi itu bunuh semua bayi laki-laki. Tapi Musa tidak dibunuh ya, tidak dibunuh oleh Fir'aun. Bahkan diadopsi sebagai anak oleh Fir'aun dan istrinya ya. Oleh Fir'aun dan istrinya. Di Quran surat Al-Qasas ayat 7 lanjutannya, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa jailuhu minal mursalin. Dan janganlah kamu khawatir. Jadi ilhamnya Allah kepada ibunya Musa itu loh. Setelah apa? Setelah dihanyutkan, Allah mengilhamkan lagi di hatinya siapa? Ibunya Musa. Janganlah kamu khawatir wahai ibunya Musa, dan janganlah kamu bersedih. Karena sungguhnya kami di sini Allah akan mengembalikan Musa kepadamu. Ini janjinya Allah. Akan mengembalikan Musa kepada Allah, kepada ibunya. Tidak mungkin Musa itu dibunuh oleh Fir'aun ya, katanya Allah. Dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul ya, daripada Rasul. Dan memang kelak Nabi Musa menjadi seorang Rasul. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah Musa itu menjadi anak angkat dari keluarga Fir'aun, maka mulai dikumpulkan pengasuh-pengasuh yang bisa mengasuh Musa ya. Juga yang bisa menyusui Musa. Setiap wanita yang mau menyusui Musa, ternyata Musa tidak mau disusui. Setiap wanita datang untuk menyusui Musa, maka tidak ada yang mau. Musa itu tidak mau disusui. Sampai akhirnya kakaknya Musa tadi yang perempuan itu mengusulkan ibunya Musa yang bisa menyusui. Dia bilang, sepertinya saya tahu seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak kecil, dan insya Allah Musa ini bisa disusui oleh ibu ini gitu. Maka senang sekali istrinya Fir'aun dan suruh mendatangkan ibunya Musa. Setelah ibunya Musa datang, karena memang ibu kandungnya, maka Nabi Musa mau menyusu kepada ibunya. Makanya tadi itu sebelum dibuang dihanyutkan ke Sungai Nil, Allah memerintahkan, mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa ya. Agar apa? Agar Musa kenal dengan air susu ibunya, ibu kandungnya. Setelah ditemukan oleh keluarga Fir'aun, maka Nabi Musa tetap kenal dengan air susu ibu kandungnya, sehingga dia mau disusui oleh ibu kandungnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cerita atau kisah yang saya sampaikan ini itu ada di Quran surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ya. Cerita tentang Nabi Musa ini sangat banyak ya, sangat banyak di Al-Quran ya, di Al-Quran. Yang penting dari kisah ini adalah Nabi Musa akhirnya selamat ya, akhirnya selamat. Tidak dibunuh oleh Fir'aun. Walaupun Fir'aun punya kebijakan setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini? Insya Allah nanti kita akan melanjutkan hikmah kisah dari Nabi Musa ya. Kisah yang lain maksudnya. Hikmah yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Allah menyuruh kita berusaha dulu sebelum Allah itu memberikan solusi. Sebelum berdoa kepada Allah, sebelum meminta kepada Allah, Allah menyuruh kita agar berusaha dulu. Apa usahanya yang dilakukan ibunya Nabi Musa agar Musa selamat? Tadi itu membuat peti. Itu usaha. Lalu menghanyutkan ke Sungai Nil. Itu juga usaha. Jadi tidak tinggal diam, usaha. Jadi kalau kita ingin rezeki yang cukup, ingin pertolongannya Allah, maka kita harus berusaha.
Kita harus bekerja. Kita harus bekerja. Enggak boleh kita diam di rumah. Terus ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan rezeki. Tidak. Ya Allah tidak seperti itu. Kerja dulu, ya. Kerja dulu. Lalu berdoa kepada Allah. Nanti Allah akan memberi apa? Solusi. Memberi solusi. Itu hikmah yang pertama. Jadi bekerja dulu, berusaha dulu. Nanti Allah akan memberi solusi. Allah akan memberi rezeki. Yang kedua, rencana manusia tidak mungkin terlaksana ya. Tidak mungkin terlaksana kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka kita tidak usah takut kepada apa? Permusuhan-permusuhan dari manusia. Kejelekan-kejelekan manusia terhadap kita. Kita nggak perlu takut. Kalau Allah tidak mengizinkan itu pasti tidak terjadi. Yang perlu kita takuti hanya Allah, hanya Allah. Dan yang perlu kita mintai pertolongan hanya Allah. Dan Allah bisa segalanya ya, bisa segalanya. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin itu Allah bisa. Ya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ada menjadi ada itu Allah bisa ya, melakukannya. Di dalam hadis Arba'in nomor 19 ini hadis riwayat Tirmizi. Ahmad Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Nah ini, jadi kita tidak boleh minta tolong kepada orang lain, kepada sama manusia ya. Manusia itu hanya apa? Kalau kita minta tolong di hati kita itu ada semacam apa? Keyakinan bahwa manusia ini hanya perantara ya. Pertolongan semuanya dari Allah. Sedangkan dari manusia itu hanya perantara. Ya, jadi jangan lupa itu kalau kita minta tolong pada manusia dan manusia itu menolong kita itu hanya perantara. Sesungguhnya yang menolong kita adalah Allah. Yang menolong kita adalah Allah. Jadi ini lanjutan hadis, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Walaupun orang sedunia ini mau menolong kita, tapi Allah tidak mengizinkan, pasti tidak ada pertolongan dari orang sedunia itu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pertolongan dari orang itu karena seizin dari Allah. Lalu ada lanjutan hadis, dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpa bahaya kepada kita dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. Jadi kalau orang sedunia ini berkumpul berserikat ingin membahayakan kamu, tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu apa? Kita harus bergantung total kepada Allah. Nah itu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa yang sekelumit ini. Baik ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.